tema kita saat ini, penghalang pertolongan Tuhan dan jawaban doa. Penghalang pertolongan Tuhan dan jawaban doa. Penghalang pertolongan Tuhan dan jawaban doa dari kitab Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Katakan amin. Apa penghalang pertolongan Tuhan dan jawaban doa kita? Dosa, pelanggaran hukum Allah. Dosa, itulah penghalangnya. Dosa yaitu pelanggaran hukum Allah. Ya, kembali ke 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya, satu orang. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Iya. Jadi inilah yang menghalang. Inilah yang menghalangi pertolongan Tuhan dan yang menghalangi jawaban doa saudara dan saya. Dosa, pelanggaran hukum Allah. Jadi bukan karena melanggar hukum nenek moyang, bukan karena melanggar hukum leluhur kesukuan, bukan karena melanggar hukum opung si jolo-jolo tubuh, makanya pertolongan Tuhan dan jawaban doa kita terhalang. Tapi karena melanggar hukum Allah. Kan seringkali terjadi dalam suku kita orang Batak, mungkin juga suku-suku yang lain. Ketika mengalami suatu permasalahan, pergumulan, masalah hidup, sudah berdoa, tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan Tuhan, lalu diambil kesimpulan. Kadang-kadang ada yang bilang misalnya, ataklah sesuai hormati untuk tulangna, wujud tong tulangna, kebuah si pangano. Ya kan? Seolah-olah doanya nggak terjawab, seolah-olah dia tidak mengalami pertolongan Tuhan karena tidak menghormati tulang. Dipakai hukum-hukum nenek moyang. Ya. Atau misalnya sudah lama tidak punya anak, tidak punya keturunan, diambil kesimpulan sesuai dengan hukum-hukum nenek moyang, hukum-hukum leluhur, hukum-hukum si jolo-jolo tubuh. Ataklah soiharo yang jiara untuk kuburan waktumuna, boh kamu jotong marjara tusan marsua, boh kamu si panganon nadiatu rifan anggir pisang sasisir dia nomula sianan martangnya kamu tidak bata IBG gemi marpinong parnahamu. Bukan karena itu, bukan karena melanggar hukum nenek moyang. Orang susah dan berat untuk melahirkan, asal lacar-lacar anom pertubuhna tawan maju ulaun 7 bulan, ulaun 5 bulan dan sebagainya, supaya nanti pertolongan Tuhan lancar-lancarnya melahirkan, sehat-sehat bayinya.
Ini kacau ini. Haleluya. Kalau mau sehat-sehat bayinya, kalau mau sehat-sehat melahirkan, jangan melanggar hukum Allah. Selesai. Iya kan? Jangan sampai ada pelanggaran hukum Allah selama dia hidup, mungkin dia selama gadis, bahkan mulai setelah menikah dan sebagainya, pasti semuanya aman. Anggap kira-kira sudah sampaikan, membuat acara syukuran itu tidak salah, tapi yang menjadi salahnya kalimatnya ucapan syukur, tapi prakteknya hukum nenek moyang. Nah ini apa? Dikasih dengan kata-kata rohani. Acara ucapan syukur pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum Allah. Makanya supaya jangan menyimpang dari hukum Allah, biarkanlah hamba Tuhan yang berwenang membentuk acaranya. Pak Gembala, apa yang harus kita lakukan nanti? Saya mau buat acara syukuran, sehingga dia akan melakukan. Tapi gembalanya juga memang benar-benar gembala yang tidak lagi kompromi. Maka dia akan buat sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Nanti begini. Jadi nggak ada perlu di situ. Harus ada ini tulang, harus ada ini benar-benar dan sebagainya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi di sini yang harus dihormati, dijunjung tinggi. Nggak ada. Haleluya, saudaraku. Jadi bukan karena melanggar hukum nenek moyang, tapi karena melanggar hukum Allah. Itulah yang menghalangi pertolongan Tuhan dan jawaban doa kita. Sering kita tidak lagi menghalangi pertolongan Tuhan. Kita sudah berdoa mati-matian. Makanya ayo, saya sudah terus sampaikan, saya terus seruan ini Tuhan kepada saudara, taati semua hukum Allah tanpa terkecuali. Jangan ada satupun yang sampai tidak kita taati. Semua harus taati. Jangan yang satu kita taati, yang lain tidak kita taati, atau kita puas mentaati hanya sebagian. Nah ini juga yang menyebabkan seringnya juga terjadi kesombongan rohani. Hanya taat dalam satu hukum, dua hukum, tiga hukum, dia anggap dia yang paling sempurna, dia anggap dia yang sudah paling benar. Lalu hukum-hukum yang lain diabaikan. Tidak juga seperti itu. Praktek dalam kekristenan itu bukan seperti itu. Semua hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya harus kita taati. Tidak ada yang terkecuali. Haleluya. Makanya dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 10 sampai dengan 11, apa katanya? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Seluruhnya terus. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Iya. Jadi nggak bisa. Kita nggak bisa bilang saya kan nggak pernah lagi melakukan hal-hal yang begini, hal-hal yang begitu. Iya betul.
Mungkin ada hukum-hukum yang lain yang kita langgar, ada hukum-hukum yang lain yang tidak kita taati. Kadang-kadang kan kita nggak mentaati hukum yang lain karena apa? Menurut logika kita nggak perlu. Ya. Ada banyak hukum-hukum Tuhan yang tidak ditaati oleh orang Kristen sekarang hanya karena nggak lagi, nggak terlalu penting dan sebagainya. Ya. So hebat-hebatan. Akhirnya apa? Hukum yang lain yang sudah dia taati bagi Tuhan menjadi sampah. Ya. Haleluya. Dan inilah yang menyebabkan seringnya terjadi kekecewaan kepada Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan, gembala, pelayan, pengerja dan sebagainya, jemaat. Bukankah kami sudah begini, bukankah kami sudah begitu, bukankah kami sudah begini, tapi kenapa begini? Dia tidak sadar hukum yang lain dia taati, tapi hukum yang lain juga tidak dia taati. Bahkan disangkali. Bahkan disangkali dengan banyak-banyak alasan yang menurut logika kita. Ya. Jadi mari kita waspadai diri kita, lakukan terus ya, introspeksi diri, cek diri masing-masing, koreksi terus. Ketaatan saudara itu sudah sampai di mana? Mana hukum-hukum yang belum ditaati? Peraturan-peraturan yang belum ditaati. Belajarlah untuk mentaati. Jangan sampai nanti seperti orang Farisi dan ahli tahu kami sudah melakukan ini dan itu, mereka merasa sudah sempurna mentaati hukum Tuhan. Tapi ternyata di hadapan Tuhan ada yang salah, ada yang salah. Jadi ada yang salah di dalam diri kita itu nggak boleh menurut versi kita, harus menurut Tuhan. Karena kalau menurut kita bisa saja kita melakukan pembelaan namanya manusia, dan itu fakta. Manusia ini kan kadang-kadang di hadapan Tuhan saja kita masih gengsi. Coba bayangin di hadapan Tuhan kita gengsi, coba. Masih banyak kita gengsi di hadapan Tuhan, betul nggak? Itu harus kita akui loh. Masih gengsi. Kadang-kadang saya kalau lihat orang yang seperti ini, aduh gitu, gengsi gitu. Jelas-jelas kita lihat ada yang salah, masih gengsi bilang aku salah Tuhan, benar aku masih ada yang salah. Benar Tuhan masih ada hukum yang aku langgar. Benar Tuhan aku masih begini. Banyak. Makanya selalu saya bilang, ayo mari setiap hari kita lakukan cek diri di hadapan Tuhan. Setiap hari. Itu harus setiap hari loh, introspeksi itu harus setiap hari, bukan sekali setahun atau sekali sekian bulan, atau ketika kita dengar khotbah yang mengoreksi lalu kita mengoreksi diri. Bukan hanya di situ,
Harusnya bukan hanya ketika dengar khotbah, tidak dengar khotbah pun setiap hari ketika kita di rumah dimanapun kita harus tetap mengoreksi diri ada yang salah enggak nih. Apalagi dalam pekerjaan kita, ketika kita bekerja ada nggak pelanggaran hukum Tuhan pekerjaan saya satu hari ini? Coba saya renungkan, coba saya cek diri saya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada yang salah segeralah berdamai, segeralah akui sama Tuhan sesuai dengan kitab Yohanes, barang siapa mengaku dosa maka dia setia dan adil. Dan itu harus setiap hari, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ya, dalam istri mengurus suami, ya, suami juga kepada istri saya nggak usah saya ngomong sama istri saya, dan saya setiap hari kadang ngomong sama tonton, ada nggak salah saya sama istri saya? Beritahu saya nggak usah tanya istri saya, karena kadang-kadang kalau pasangan ditanya hebat, nggak ada salah pun bisa dibilang salah. Iya kan? Jadi ke Tuhan saja. Makanya sebut profil saya kan, saya nggak percaya sama siapapun selain pada Tuhan. Kalau Tuhan yang bilang saya salah, baru saya percaya. Jangan salah, pasangan pun bisa menuduh loh. Pasangan bisa nuduh nggak? Bisa. Mereka ngosok kanan, mereka ngomong. Tahu ya kan? Bisa kan? Bisa loh. Merinding kamu. Bisa Bapak Ibu. Ya kan? Ada kok kira-kira salah aku sama kamu. Wih, senang kali tuh istri itu. Ya nggak salah dibilang salah kan? Kesempatan nanya dia kan. Tanya. Ada lah. Ada yang memang yang salah tapi bisa bertambah. Ya kan? Langsung manifestasi. Untuk mereka tanya itu. Selama yang aku bikin ya. Padahal kesalahan itu sebenarnya menurut versi dia, menurut versi Tuhan sebenarnya belum tentu loh. Jadi yang salah menurut kita belum tentu salah menurut hukum Tuhan loh. Haleluya. Ya. Contoh kecil nih. Kadang-kadang istri bisa sakit hati karena nggak dituruti oleh suami. Langsung bilang apa biasanya? Kok nggak sayang sama aku? Bukan nggak sah. Kadang-kadang ada strategi kita sebagai suami karena kita kepala imam. Saya bukan nggak bisa turuti di kemauan dia semua, tapi saya harus jaga. Jangan sampai dia melanggar hukum tuh. Jadi kalau saya turuti semua, akhirnya otoritas di tangan dia. Otoritas keimaman suami bisa imam. Kadang-kadang istri pikiran ini kan hati. Padahal belum tentu salah. Haleluya. Saya ada satu akun, kalau saudara pernah buka ke ibu, siapa itu ya? Orang kita Batak, masih muda ibu itu tapi orang kaya cantik kaya. Dia statement seperti ini. Seringkali kita istri-istri menuduh suami salah padahal tidak. Kita yang salah. Akhirnya saya terinspirasi dengan kata-kata itu. Oh ini kayaknya ini takut akan Tuhan. Kita yang salah, kita nggak sadar. Kadang-kadang suami itu menolak keinginan kita. Ada yang dia jaga, kata dia di situ. Ada yang dia jaga, karena dia orang Kristen. Tentu dia berbicara sesuai dengan firman. Saya memberitahukan kepada istri-istri, saya juga istri katanya. Apa yang dia jaga? Otoritas. Memang ketika menjaga otoritas itu sepertinya mau menjawab. Menjaga otoritas itu sepertinya sombong kan? Kak biar dulu makin terbuka mindsetnya. Kakak sebagai apa teh? Kakak sebagai apa? Pekerjaan. Ya maksudnya posisinya. Posisinya di bidana, kepala bidang dan sebagainya. Iyalah kan? Nah, punya bawahan nggak? Oh kalau di rumah di klinik punya bawahan, udah
Nah, ketika menjaga otoritas sebagai atasan, kadang-kadang sepertinya seolah-olah kita di hadapan karyawan kita itu sepertinya. Atau punya atasan nggak? Punya. Ketika si atasan menjaga otoritasnya, coba. Kadang-kadang kan sepertinya kita lihat sombong dia ya. Iya kan? Betul kan? Seperti iya, sepertinya memang iya. Kami juga gembala begitu. Makanya kalau si jemaat nggak peka, dia bisa memburuk-burukkan si gembala itu tanpa alasan yang tepat. Memang ada bagian-bagian tertentu kami harus jaga otoritas, dan itu akan sepertinya kesannya kami gembala itu sepertinya sombong angkuh. Begitulah juga di tengah-tengah rumah tangga. Makanya saya belajar dan saya beritahukan kepada saudara, salah benarnya kita itu gak boleh menurut manusia, harus benar-benar menurut Tuhan, konsepnya Tuhan, supaya tepat. Nangkap kira-kira sampai di sini? Iya. Sudah bilang betapa agungnya Tuhan itu loh. Sampai-sampai saya bilang, saya sudah sampaikan terus, sampai-sampai dia mengumpamakan hubungannya dengan umatnya itu seperti pasangan suami istri. Haleluya. Jadi nggak heran sekarang marak perselingkuhan. Setiap hari ada kasus perselingkuhan. Minggu ini aja kasus perselingkuhan yang viral itu nggak tahu lagi berapa orang. Makin hari makin meningkat. Benar nggak? Meningkat. Yang minggu ini salah satu yang viral yang di mana? Yang di Tebu. Itu yang di Tebu mengerikan. Suami tantenya sama keponakannya yang tinggal di rumahnya dikasih kepercayaan banyak. Itu kan begini ya. Terus yang di mana itu lagi? Yang dokter sama suami pasien lagi viral kan? Ya. Oh, punya banyak. Mengerikan. Memang enggak semua ya, karena istilah salah tidak. Memang ada laki-laki ini memang bajingan, ada. Ya. Tapi ada dia sebagian. Karena istri yang sah. Seperti saya bilang, banyak istri nggak bisa menghormati suami. Banyak sekali. Hampir sekian puluh persen. Kalau kita kumpul mungkin satu kampung ini bisa kita ambil kesimpulan mungkin paling bisa 3 atau 5 istri yang benar-benar menghormati suaminya sebagai imam. Saya berani taruhan. Betul nggak? Hah? Apalagi itu orang barat. Nah, benar kan? Ya. Udah hebat itu 3 atau 5. Karena bisa perhatikan lingkungan itu. Bagaimana mereka berkomunikasi? Saya nampak dari komunikasinya kepada pasangannya pasti nampak. Ya. Kadang-kadang saya lewat, saya tengok dia panggil suaminya, ih kasar kali. Katanya, ih duduk sini suami. Tapi si badan bubur katanya, aduh. Dan itu nampak loh. Baru katanya, kalau aku ini baru katanya si kepala ini. Yang ngirinya suaminya ya jadi takut. Sebenarnya bukan takut, menjaga situasi. Anak-anak sudah besar,
Jadi seperti saya bilang, kadang-kadang ketika suami menjaga situasi, kadang-kadang istri semakin meloncak. Aku jangan lagi sama aku. Nah itu kan cuma tentang aku dalam hatinya. Harus hati-hati. Jadi kita belajar untuk mengoreksi segala sesuatu, baik yang benar atau tidak, itu sesuai dengan hukum peraturannya tuh Tuhan, ya, supaya penilaian kita benar dan tepat. Apakah salah atau tidaknya itu benar dan tepat, ya, tidak menduga-duga, ya, atau bukan karena perasaan. Jadi mari taati semua hukum Tuhan tanpa terkecuali, jangan sampai ada yang terabaikan. Nah, kalau dalam Matius 23 ayat 23 dikatakan juga itu, dan di Lukas 11 ayat 42, coba Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli Terakhirnya nanti terus. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, jadi ini kasusnya begini. Orang Farisi ini merasa begini, aku kan sudah patuh beri korban, ya kan? Persepuluhan udah, kan gitu kan? Tapi mereka mengabaikan apa? Hukum yang lain. Hukum apa itu? Hukum keadilan, hukum belas kasih, hukum kesetiaan. Mereka abaikan. Makanya dikatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jangan puas dengan ketaatan satu hukum, itu intinya. Ternyata lagi hukum yang lain. Yang ini aku udah taat enggak? Yang ini udah taat enggak? Atau yang ini tadi kita sudah taat, dan ini mentaat ini kita abaikan. Yang sudah kita taati tadi, ngerti kan? Haleluya. Nah, saya pernah ketemu dengan orang kaya, bekerja di bagian hukum, berdebat juga. Dia bilang begini, dia mulai, saya mau nanya, Pak, Bapak kan pendeta? Iya. Saya sudah tidak bayar persepuluhan sekian tahun. Loh, maksudnya Pak? Ya dulu saya taat. Terus? Nah sekarang saya stop. Maksudnya apa ini? Iya, saya kasih ke panti jompo, saya bagi-bagi. Jadi setiap bulan itu dia ada beberapa yayasan. Saya bilang, Pak, pernah baca Matius 23 ayat 23 enggak? Oh iya. Yang dibayarnya saja, lalu dia mengatakan yang lain, orang bilang nggak boleh. Artinya berarti beda hukum belas kasihan, bedakan hukum korban. Dia nggak ngerti di situ. Kan itu berkorban juga, iya berkorban juga, tapi korban khusus ini beda. Jangan sama kayak ini kan beda kan? Bisa nggak itu? Terpisah nggak? Hukum persepuluhan dipisah dengan hukum belas kasihan dan kesetiaan. Nah di balik hukum itu kita memang ada hukum-hukum yang lain yang harus kita lakukan. Hukum yang khusus ketuanya ke Tuhan, hukum untuk sesama, hukum kepada sesama. Jangan kita batalkan hukum yang untuk Tuhan, korban untuk Tuhan, demi untuk korban kepada sesama. Maka nggak kira-kira ini banyak terjadi. Nah abang saya juga sekarang seperti itu. Ya, hanya sekarang buka gurusip pelontongan di pajak MMC Pancing. Ya, dia bilang
Bang, kok nggak pernah lagi bayar ini? Oh nggak lagi, salah aku selama ini katanya. Maksudnya apa ini? Iya, aku udah banyak dengar kesaksian kok. Mending saya gantikan ke tempat yang lain. Salah kalau saya bilang, saya kasih lagi ayat ini. Jangan salah paham dengan hukum-hukum lain saya. Diam. Makanya kita nggak boleh ikut-ikutan orang lain. Kalau menurut dia itu benar, jangan langsung kita nggak benar. Mari kita cross check dulu firman Tuhan. Kita cek kebenaran Tuhan. Maka kita ambil kesimpulan apakah itu benar atau tidak. Jadi nggak bisa hukum yang satu ini dibatalkan untuk mengerjakan ini. Yang ini kalau sudah dikerjakan tetap kerjakan, ini tetap kerjakan, yang lain juga tetap kerjakan. Dan itulah perjuangan kita, itulah salib kita, sampai kita sempurna. Kesempurnaan itu akan tercapai ketika semua hukum itu finish kita lakukan. Iya kan? Betul nggak? Hah? Nangkap nggak kira-kira ini? Atau mungkin di hati saudara berkunjung, nggak mungkin lah, berat itu. Kalau nggak ada itu udah susah kita. Udahlah, selesai udah kekristenan kita. Iya kan? Kan itu yang selalu jadi alasan orang Kristen kan? Hah? Ya nggak mungkin lama. Kita kan manusia. Kalau semua kita turuti yang kita itu enggak mau kita katanya. Justru kalau nggak kau turuti itu yang mau. Justru kalau dituruti kita nggak mau. Jadi salah. Karena bertentangannya daging kita sebenarnya. Karena memang untuk mentaati semua hukum-hukum Tuhan itu, lawan berat kita itu ya diri kita, bukan iblis. Diri kita ini yang berat, melawan diri kita ini. Ya. Berperang dengan kuasa kegelapan gampang. Kita dua puasa saja rajin menyangkal diri sudah, tinggal tengking aja dalam nama Yesus, aman gitu ya kan? Tapi dirimu sendiri, berat. Mau tengking dirimu, sprengking saja, ditengking dirinya. Dalam nama Yesus sprengking dulu, dalam nama Yesus dulu. Kata Tuhan di kau, bukan tengking dirimu, tahan, rendahkan hati. Nangkap sampai di sini. Jadi pastikan pertolongan Tuhan tidak terhalang dan doamu terjawab. Harus terjawab. Makanya jangan hanya sibuk berdoa. Ya, kan itu yang dilakukan orang Kristen sekarang kan. Akhirnya mengabaikan ketaatan, menganggap semua solusi itu bisa hanya dengan doa. Iya kan? Berdoa memang harus. Karena dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus memerintahkan kita supaya berdoa tidak jemu-jemu. Makanya saya katakan harus. Apa sih? Coba Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan hati yang tidak jemu-jemu. Iya, dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosan-bosan berdoa, kata Yesus. Tapi ada yang harus kita perhatikan. Jangan kerajinan kita berdoa menjadi sebuah kesombongan untuk tidak tunduk kepada hukum. Ini banyak terjadi. Banyak orang Kristen mengira kalau sudah rajin berdoa, rutin berdoa, semua
yang sah. Doanya tidak ditaati, kerajinannya berdoa tidak tidak dibarengi dengan ketaatan kepada hukum-hukum. Jadi doa harus, taat juga harus. Ini sekali lagi nih, doa harus, taat juga harus. Kalau bisa, ini kalau bisa, ketaatan dulu baru berdoa. Ketaatan dulu kepada hukum-hukum baru berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan dengar. Supaya doa kita tidak diabaikan Tuhan. Orang yang taat kepada hukum-hukum Tuhan dengan orang yang tidak taat kepada hukum-hukum Tuhan, meskipun kedua pribadi ini rajin berdoa, sama-sama berdoa, tapi di hadapan Tuhan ini berbeda. Nangkap kira-kira enggak nih? Iya. Saya rajin berdoa, misalnya nih, tiap hari rajin berdoa, tapi saya juga taat kepada hukum-hukum Allah. Semua hukum-hukum Allah saya usahakan untuk saya taati. Lalu Pak Waru juga rajin berdoa. Setiap hari dia bisa berdoa, memuji menyembah, berdoa, dia nggak pernah lupa. Tapi ada yang lain dari dia. Bicara soal ketaatan kepada hukum-hukum, dia nggak sama dengan saya. Maka perlakuan Tuhan kepada kami berdua berbeda. Ini yang nggak disadari banyak gereja. Ini yang nggak banyak disadari oleh tim-tim doa. Sehingga seperti saya bilang, banyak akhir-akhir ini tim-tim doa disusupi oleh roh jahat, kemasukan pundro, kemasukan roh kidul, kemasukan roh ular. Padahal tiap hari berdoa, bahkan berdoa puasa Ester sekali seminggu. Mereka pikir sebatas itu aman, sebatas itu Tuhan berkenan. Salah. Inilah pengajaran. Sebenarnya yang salah sebenarnya mutlaknya bukan mereka, tapi pengajaran yang mereka dengarkan, yang selalu segala sesuatu ditekankan kepada doa. Seperti yang saya bilang, pada akhirnya nggak sadar memperbudak Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ngerti ya? Supaya kita berubah. Pengertian kita akan doa, paradigma kita akan doa selama ini supaya berubah. Sehingga nanti di akhirnya tidak hanya kecewa. Saya akan terus tekankan di power of God, bukan hanya kepada saudara, kami juga suami istri. Saya udah bilang, saya nggak mau tanya belum, saya selalu bilang, selaraskan doamu dengan ketaatan. Jangan kau kira karena kau sudah menara doa terus, yang lain kau abaikan, yang lain lalai. Nanti endingnya kekecewaan. Makanya saya bilang tadi, kalau boleh sebenarnya ketaatan dulu kepada hukum, baru berdoa. Kira-kira saudara sepakat gak yang saya bilang ini? Hah? Iya kan? Ketaatan dulu kepada firman, baru berdoa. Makanya kalau kita lanjutkan itu Matius 23 tadi, kita kembali lagi situ. Ada yang unik sebenarnya di situ. Coba, biar saya jelaskan. Saya ingatkan Roh Kudus ini. Di ayat ya, saya jelaskan itu ya.
Kalau kita baca itu semua mulai dari atas, tadi sudah saya beritahukan kan, itu kan sebenarnya kisah bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Jadi Tuhan nggak melarang berdoa, tidak. Justru Tuhan mendorong mereka yang rajin berdoa. Tapi jangan jadi sebuah kesombongan. Karena kalau kita teliti, kita pelajari secara teolog, orang Farisi ini mereka juga suka menonjolkan tindakan-tindakan rohani mereka, berdoa di jalan-jalan, pokoknya mempertontonkan. Ya. Nggak ada yang salah dengan di situ. Sama dengan sekarang kan, orang mempertontonkan bagaimana mereka berdoa. Ya. Tapi bicara ketaatan, Bapak berdoa. Semua sekarang yang dipertontonkan bicara doa, nggak akan salah sebenarnya. Bicara doa, saudara buka media sosial. Sekarang itu orang berlomba-lomba doa benar. Dan yang salah itu perintah Tuhan. Bahkan berdoa di gunung Sinabung. Saya tahu di Medan berapa tim itu, ya, yang selalu naik gunung setiap minggu. Ya, ada beberapa tim, semua ibu-ibu. Dan 2 tim ini beberapa tahun yang lalu sudah saya layani. Ya, ada 2 tim. Jadi 2 tim sudah pernah saya layani, ternyata kemasukan roh gondrowo. Ya, ini harus kita bina supaya diperbaiki. Dan itu sudah bertahun-tahun mereka kerjakan. Sekali seminggu naik ke gunung, pokoknya gunung-gunung yang diberhalakan. Pagi juga ke Bukit. Kalau saudara mungkin sebagai saudara tahu. Biasanya mereka bawa apa? Itu apa namanya? Trompet. Apa yang kitabnya? Sangkakala. Nanti kadang-kadang kalau sekilas kita karena pakai tas itu kan, sangkakala itu kayak bawa pancing. Kalau di dalam sangkakala ini nampak sih duduk mereka. Bahkan kadang mereka bisa menginap di atas 1 malam. Maka saya bilang waktu itu, yang kalian lakukan sudah luar biasa. Maaf Bu, saya bilang, hebat. Karena itu juga perintah Tuhan. Tapi ingat, hukum yang lain tidak boleh diabaikan. Inilah yang membuat kalian kecolongan, bisa kemasukan roh gondrowo. Akhirnya semua aktivitas yang dilakukan itu tidak ada lagi manifestasi kuasa Allah. Setan kan tahu. Semua kegiatan rohani yang kita lakukan, kalau sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, itu setan tahu loh. Iblis bilang, kenapa kau terus berdoa? Saya sudah tahu kau Tuhan sudah berkenan dengan doamu karena kau nggak taat dengan hukum yang lain. Nyusup dia, salah. Nyelit dia. Kita nggak sadar. Ini yang repot. Haleluya. Itu juga yang saya sampaikan yang kemarin sempat 2 atau 3 kali yang datang dari Medan, nggak datang lagi, nggak tahu, nggak suka dengan pernyataan saya sama mereka. Nah, sempat saya bilang di luar, ya Tuhan yang menuntun kalian kemarin. Oh iya Pak Pendeta, iya, untuk belajar firman pengajaran. Begitu saya bilang, karena banyak pendua-pendua sekarang dimasuki roh gondrowo, saya bilang, masak katanya. Masak katanya. Jadi kita nggak boleh asal-asal melakukan hukum yang lain dan lain diabaikan. Bisa kecolongan kita. Kecolongan tapi merasa tidak kecolongan. Makanya
Makanya kita nggak boleh terlepas dari hukum-hukum Tuhan dalam setiap tindakan rohani apapun. Pengajaran itulah penuntunnya. Firman pengajaran itulah yang menuntut. Itu juga yang menopang. Itu juga yang memberikan kekuatan. Saya bilang kalau saya lihat pengkhotbah KKR selalu hanya menekankan doa, saya bisa ketawa sendiri. Bahkan ada beberapa pengkhotbah saya dengar, saya paling takut dengan orang yang sering berdoa, karena dia nggak punya pengalaman. Iya kan? Dia nggak pernah melayani orang yang rajin berdoa, tapi kemasukan roh jahat. Makanya dia asal bersuara. Akhirnya khotbah itu nggak khotbah yang hidup. Itu baru kemarin saya tonton. Coba saya tonton dulu KKR ini sendiri. Dengan bersemangat, dia berapi-api. Tahukah saudara, ketika kau rajin berdoa, iblis takut, katanya. Di mana ada ayatnya yang mengatakan bahwa iblis takut kepada orang yang rajin berdoa? Ada ayatnya nggak? Ada ayatnya nggak? Tidak. Tapi ada ayatnya yang mengatakan ketika kita taat pada Tuhan, tunduk pada Tuhan, iblis takut. Nah itu jangan salah. Iblis bilang silakan kamu berdoa. Seperti bilang, emangnya Kristen yang lain itu nggak berdoa, mereka berdoa. Haleluya. Saya dulu pernah ngekos, ini juga pengalaman spiritual saya. Waktu saya di Tanah SMA, saya ngekos itu di rumah seorang Orkanil atau. Jadi ada satu kamar, saya pikir itu kosong, karena ada kawan saya nyari kamar kos. Oh ada, saya lihat di tempat saya ada yang kosong. Kawan saya bilang, nanti habis sekolah kita ke sana ya. Rupanya saya salah. Begitu ketemu dengan ibu kos, saya bilang, Bu, ada yang nyari kamar kos. Ah udah penuh semua bintang, katanya. Ada satu itu, B, saya bilang, karena kalau kami itu manggil B. Ada satu lagi. Oh itu bukan kosong, sini. Dia buka. Rupanya ruang doa. Ada salib-salib, patung Yesus, ada patung Maria, ada bakaran-bakaran kemenyan dan sebagainya. Jadi setiap sore si bibi ini masuk ke dalam berdoa. Malam saya belum rajin sekali. Tapi apa yang terjadi? Malam-malam tertentu, malam kliwon, si bibi ini sering kesurupan. Iya benar. Waktu itu kan saya nggak ngerti apa-apa. Ya saya pikir yang dari Tuhan. Kami juga dekat orang-orang kos di situ. Bibi itu keren loh, hebat kali. Ini kali sama Tuhan. Jadi saya anggap yang datang itu dari itu. Ya karena di gereja tradisi kan pengajarannya kan enggak ini kan. Nah, yang penting jangan mengganggu, diangkat dari Tuhan. Jadi kalau orang-orang kliwon kan udah tahu, masuk dia. Gitu. Berbahasa karo dia. Banyak. Padahal rajin berdoa, rajin ibadah. Kita nggak usah jauh-jauh kalau berdukun, dukunnya nyuruh berdoa nggak? Disuruh nggak berdoa? Disuruh. Udah ya, kamu agamanya apa? Kristen. Oh ya udah, Yesus ya, iya. Nah kita akan mulai ya. Kamu berdoa kepada Yesus. Ya saya berdoa kepada Tuhan saya, katanya. Kenapa dia berani bilang itu? Dia tahu ini siapa? Dia tahu ini pengikut Yesus Japurut. Dia tahu si dukun ini kalau engkau berdoa Tuhan enggak mendengar. Karena saya tahu kau bukan Kristen taat, Kristen Japurut, makanya silakan kau berdoa di depanku, kata dukun. Dalam hatinya kan, panggil Yesusmu, katanya. Dia tahu. Berteriak pun si kawan ini di hadapan hari ini Yesusnya nggak akan datang. Coba sama orang benar yang taat dia bilang begitu, mana berani dia? Ngerti nggak kira-kira? Jadi Tuhan juga melihat siapa yang berdoa, siapa yang berdoa.
Saya nanya berapa kali kan? Tapi emang waktu itu pergi kami emang disuruhnya kami berdoa. Masa kamu bilang dari setan? Masa setan menyuruh kita berdoa? Karena dia tahu kamu bukan orang yang taat bilang. Iya kan? Tahu dia. Saudara harus tahu, menyebut nama Yesus itu menjadi nama yang berkuasa. Itu bukan kepada sembarang orang. Hati-hati loh. Memang nama Yesus berkuasa, tapi dia akan berkuasa jika yang menyebutkannya bukan orang sembarangan. Makanya kami juga hamba Tuhan, ya, sering nengking orang, gak ada efek apa-apa. Seolah-olah nama itu tidak berkuasa. Padahal berkuasa sebenarnya. Yang membuat tidak berkuasa, yang menyebutkan. Ya, seperti saya bilang, berapa kali terjadi kasus hamba Tuhan mengusir roh jahat, hamba Tuhannya ditampar roh jahatnya, bahkan ada yang ditumbuk, ada yang digantung, dicekik. Dalam nama Yesus keluar kau, bah! Haleluya, haleluya, keluar kau keluar. Pergi kau katanya. Iya kan? Bingung dia. Haleluya. Nangkep ya sampai di sini. Jadi hati-hati, kekristenan saya akan terus sampaikan kepada saudara, kekristenan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Karena Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang gampangan, seperti yang selalu dipromosikan hamba-hamba Tuhan yang kurang ajar nabi. Yang penting yang mendengarkan senang. Haleluya, amin katanya. Tuhan kita itu nggak gampangan. Namanya itu bukan nama yang sembarangan yang harus diucapkan. Perlu ketaatan penuh kepada hukum-hukumnya, supaya ketika kau sebutkan namanya, maka nama itu berkuasa. Kalau nggak percaya, praktekkan. Belajar kamu dari taat kepada seluruh hukum-hukum Tuhan. Praktekkan namanya itu, pasti berkuasa. Nggak usah panggil lagi, Pak begini, nggak usah. Praktekkan sendiri di rumah, pasti berkuasa. Karena dia tahu siapa yang menyebutkan namanya itu bukan orang sembarangan. Yang menyebutkan namanya itu adalah orang yang taat. Makanya minggu lalu kita sudah belajar tentang pengenalan akan Tuhan, dan terus saya ulang-ulang bahwa mengenal pribadi Kristus itu tidak sembarang dan tidak semudah yang kita pikirkan. Minggu lalu kita sudah belajar perlu berjuang. Perjuangannya hanya itu, ketaatan kepada hukum-hukum itulah perjuangan kita. Semakin kita taat, kita semakin mengenal Dia. Jadi berdoa harus, tapi ketaatan juga harus. Tapi kalau perlu, lebih baik taat dulu baru berdoa, supaya Tuhan tidak mengabaikan doa. Lewat ketaatan kita akan dibenarkan menjadi manusia benar atau orang benar. Jadi ketika kita sudah benar, karena ketaatan kita penuh kepada hukumnya, kepada firman-Nya, kita dibenarkan, maka doa kita diterima. Roma 2 ayat 13. Yuk, sedikit tadi. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Iya. Yang melakukan hukum Taurat, yang melakukan hukum Tuhan, hukum firman, itulah yang akan dibenarkan menjadi manusia benar. Kalau sudah jadi orang benar, maka doa akan didengar dan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan Amsal 15 ayat 29. Ayo. Lagi baca. Tuhan
itu jauh daripada orang fasik, tetapi dua orang benar didengar. Iya, dua orang benar didengar. Tapi siapa tadi orang benar? Yang sudah dibenarkan. Dibenarkan karena taat kepada apa? Tahu hukum Taurat Tuhan. Itulah firman, itulah hukum-hukum Tuhan. Amin. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Ya, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Terus dulu. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Iya. Sebab oleh firman Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Kapan Tuhan berkenan? Nah, kalau kita belajar dari konsep apa yang disampaikan dalam 2 Korintus 6 ini, pada saat kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia, kita saat ini ada dalam apa? Kasih karunia, menyia-nyiakan hukum kasih karunia, maksudnya ya, jangan kasih karunia ini kita manfaatkan untuk apa? Taat sepenuhnya kepada hukum-hukum Tuhan. Ya. Maka pada saat itulah, pada saat kita menggunakan kasih karunia itu dengan benar, dengan tepat, yaitu mentaati seluruh hukum Tuhan selama kita hidup dalam perjanjian baru ini, maka saat itulah Tuhan akan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan sudah berkenan, saudara berdoa, Tuhan akan dengar. Benar jawaban Pak? Amin. Kan itu tadi kan? Haleluya saudaraku. Jadi harus dibenarkan dulu. Lebih baik dibenarkan dulu baru berdoa. Jangan berdoa tapi nggak mau dibenarkan. Tidak benar, bagaimana doa mau dijawab Tuhan, saudaraku? Saudara nangis-nangis pun tak ada gunanya. Nantinya apa? Kecil. Ya. Masih lumayan nggak dijawab? Masih penting loh. Lebih ngeri lagi, saudara berdoa malah dihukum. Gimana itu Pak? Belum pernah aku dengarkan pendeta ngomong gitu. Ini supaya kau dengar hari ini. Iya, kau berdoa justru dihukum. Lucu kan? Mau lihat nggak ayatnya? Dari ini aku dengar kacau ini. Nah, mari buka Yeskiel 8 ayat 17 sampai dengan 18. Ini terakhir. Yeskiel 8 ayat 17. Ini enaknya firman pengajaran ya. Gak apa-apa juga kita didongkrak-dongkrak. Amin. Yeskiel 8 ayat 7 sampai dengan 18. Ayo satu orang baca dari kaum ibu dulu biar diberkati Tuhan. Ayo. Apa nih? Lalu bertanya kepadaku, kau lihatkah itu anak manusia? Siapa katanya? Lihatkah itu bagi kaum Yehuda melakukan perbuatan-perbuatan gereja yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan berbalasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapan. Ya, 18. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan pernah belas kasihan. Dan kalau mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Iya kan? Ini kan terjadi zaman Yeskiel. Tuhan sudah bilang mereka berdoa, justru yang hasilnya apa? Hasilnya apa? Tuhan itu aja. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Yang di ayat 17 kan?
Ini yang menyebabkan, makanya saya bilang hati-hati kalau bisa, ya benarkan dulu dirimu baru berdoa. Takutnya kau berdoa justru malah dihajar Tuhan. Hati-hati, ini akibat ini penyebabnya. Lalu firman-Nya kepadaku, ya ini kepada Yeskiel ya. Waktu itu Tuhan sedang berkomunikasi dengan Yeskiel, lalu Yeskiel menjelaskan apa yang diterima dari Tuhan, gitu loh, kepada umat Tuhan pada saat itu. Nah saat ini juga saya bintang Silman sebagai hamba Tuhan mau jelaskan apa kata Tuhan. Haleluya saudaraku. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatlah itu, hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Jadi mereka dulu orang Yehuda sering berlaku keji di hadapan Tuhan. Ya. Terus bahwa mereka memenuhi, apalagi mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hati Tuhan. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapan Tuhan, tidak jahat perilakunya. Makanya Tuhan bilang mau berdoa pun mereka lanjutkan. 18. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Justru yang datang apa? Murka tuh. Nah, aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasih. Berarti kita bisa kehilangan belas kasihan tuh. Kita bisa hilang kasih sayang tuh Tuhan. Makanya selalu saya bilang, jangan pernah engkau selalu kepedean, kau masih merasa disayang Tuhan, kau masih merasa dikasihi Tuhan, padahal tidak lagi, hanya merasa. Padahal Tuhan sudah nggak sayang lagi. Dia dianggap kita ini cemburu. Nah, mana orang yang seperti ini berdoa, Tuhan bilang apa? Dan kalau mereka berseru kepada aku dengan suara yang nyaring, kencang-kencang pun dia berdoa dengan suaranya, Yesus tolong, Yesus, Yesus. Tuhan bilang apa? Aku tidak akan mendengarkan mereka. Hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Dan saya selalu bilang, jangan sakiti hati Tuhan. Jangan coba-coba lukai hati Tuhan. Kita aja dilukai gak siap, sakit rasanya. Tuhan juga gak mau dilukai. Tapi kita sering melukai hati Tuhan. Tapi kita masih merasa gak ada kok aku melukai hati Tuhan. Hanya karena kita sudah taat kepada 1, 2, 3 hukum. Harus hati-hati. Mari belajar firman Tuhan saat ini sebagai introspeksi yang luar biasa bagi kita. Ini hal yang mengejutkan, enggak? Berdoa berseru-seru, bukan Tuhan dengarkan, tapi justru Tuhan memberikan apa? Amarahnya, murkanya, hukuman. Makanya saya bilang beberapa minggu yang lalu, banyak orang berdoa, mau keluar rumah berdoa, rajin berdoa, justru dilindas truk, dihantam tuh, lepas dari perlindungan Tuhan. Kemana doanya? Masuk tong sampah. Karena dia hanya rajin berdoa, memperbudak Tuhan untuk melindungi dia, tapi dia tidak mau taat kepada hukum-hukum Tuhan. Ini perbuatan cowok. Selaraskan doamu dengan ketaatanmu kepada hukum-hukum Tuhan, maka doamu tidak akan menjadi doa yang mengecewakan. Pegang itu. Haleluya. Nah, kalau sampai di sini, Tuhan memberkati saudara. Mari tutup Alkitab kita, besok kita lanjutkan.